Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ketua SPMI Universitas Sunia Mukti, Ibu Dr. Hajar Hatayai Ningsi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kaprodi, GKM dan UKM di lingkungan Universitas Sunia Mukti. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita semua bisa bertemu kembali tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, tabiat-tabiatnya, saudara-saudaranya, dan tentunya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua selalu di dalam ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan pada kesempatan kali ini ya untuk memandu acara yaitu tentang audit mutu internal bidang pendidikan yang nanti akan disampaikan oleh program studi lingkungan dan program studi geodesi. Dan untuk acara ini, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, Bapak dan Ibu, untuk nanti presentasi, nanti ada masukan ya dari Ketua SPMI. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja yang pertama akan disampaikan oleh program studi lingkungan kepada Ibu Santi Prihastuti. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan kami sampaikan laporan dari rapat tinjauan manajemen hasil audit mutu internal untuk standar pendidikan dari Prodi Teknik Lingkungan tahun 2025, di mana kami menyusunnya ini nggak bisa dengan tim auditor GKM dan UKM tentang evaluasi SPMI melalui audit mutu internal AMI standar pendidikan. Di mana nanti standar yang dinilai adalah standar luaran pendidikan, standar proses pendidikan, standar masukan pendidikan, di mana ada 15 standar yang dinilai. Nanti di penilaian instrumen ini menggunakan skala, di mana skala 0 itu adalah tidak ada skor, 1 itu ya tanpa bukti, 2 itu ya ada bukti 25-50%, 3 itu ya ada bukti 50-75%, dan 4 adalah ya ada bukti di atas 75%. Untuk dari laporan ini yang bisa kami laporkan adalah hasil pendidikan untuk standar hasil pendidikan untuk Prodi TL rata-rata sudah dinilai 4, di mana semua itu ada bukti di atas 75%. Kecuali di SKPI itu masih bernilai 3, di mana 3 ini adalah buktinya belum mencukupi atau 50-75%. Untuk standar pendidikan, proses pendidikan, ini rata-rata sudah 4, di mana standar ini adalah setiap mahasiswa memiliki KRS, itu sudah standarnya sudah masing-masing 4. Setiap mahasiswa menandatangani absensi itu sudah 4, dan masing-masingnya juga sudah 4 dengan nilai rata-rata keseluruhan dari proses pendidikan ini adalah 4 untuk Prodi TL. Adapun untuk standar penilaian, di mana setiap dosen itu mengikuti prosentase penilaian, mengikuti SIAKAT sudah 4. Setiap dosen mata kuliah menyampaikan
nilai tugas UTS, UAS maksimal 2 minggu setelah ujian itu juga sudah 4. Setiap mata kuliah diberi tugas maupun presentasi individu dan kelompok juga 4, dan melakukan penilaian attitude itu juga sudah 4. Setiap dosen juga dengan mata kuliah praktikum melaksanakan praktikumnya, kecuali ini ada penilaian di setiap mahasiswa melaksanakan KKN ini belum terlaksana karena di prodi TL ini KKN ini menjadi pilihan. Rata-rata mereka belum memilih KKN ini sebagai pilihannya. Jadi masih 2. Untuk penentuan IP Kaprodi itu di atas 2,75. Untuk S1 sudah 4. Rata-rata keseluruhan dari standar nilai pendidikan ini adalah 3,82. Nah, untuk pengelolaan standar pendidikan rata-rata sudah 4 untuk prodi TL, di mana wakil dekan diantaranya menyusun pedoman pengangkatan dosen dan tendik itu sudah 4 rata-ratanya semuanya. Untuk standar pendidikan isi pendidikan ini setiap dosen menyusun dan menandatangani kontrak di awal semester itu sudah 4. Setiap dosen telah menyusun RPS ini belum semuanya RPS-nya itu terkumpul. Ada beberapa yang belum sehingga diberi nilai 3. Terus dosen telah menyusun slide itu untuk bahan kuliah itu sudah 4. Dan juga bahan ajar belum semuanya menyetorkan bahan ajarnya. Setiap dosen telah mempunyai modul untuk tiap mata kuliah rata-rata 4. Dan setiap dosen yang telah melaksanakan pendidikan berbasis SIAKAT itu juga sudah 4. Dan di mana rata-rata isi pendidikan ini adalah 3,67. Untuk standar dosen dan tendik di sini yang masih kurang dari 4 itu adalah dosen yang lulusan S3. Itu belum belum 4 di sini, di mana kita masih mengandalkan dosen yang ada itu adalah dosen yang sesama PT yang kita pinjam atau mengajar di prodi TL. Kalau tendik di sini untuk standar tendik ini sudah 4 rata-rata, di mana keseluruhan standar dosen dan tenaga pendidik di sini adalah 3,9. Nah, untuk standar sarana prasarana ini rata-rata masih dinilai 3 dan 4, di mana di sini masih ada yang kalau TPH dan studio itu di teknik lingkungan tidak digunakan, sehingga untuk rata-rata sarana dan prasarana di sini adalah masing-masing 3,2. Untuk standar pengelolaan pendanaan rata-rata sudah 4, di mana yang masih untuk poin 2, wakil dekan telah menyusun pedoman penyusunan dan pengelolaan keuangan itu masih 3. Untuk keseluruhannya rata-rata dari standar pendidikan ini adalah di teknik lingkungan adalah 3,8. Nah, dari bukti yang ada,
dokumen yang apa yang terlaksana itu yang ada buktinya adalah 81% dan yang tidak yang terlaksana 50 sampai 75% itu adalah 18%, di mana sisanya yang masih terlaksana dan ada bukti 25 sampai 50 itu 1%. Berikut rencana tindak lanjutnya ini kalau dibandingkan dengan hasil penilaian mutu internal sebelumnya ada sedikit peningkatan, di mana sebelumnya adalah 3,77, kemudian yang sekarang adalah 3,8 di tahun 2025. Eh, Hal ini memang masih bervariasi eh untuk peningkatan dan ada beberapa juga penurunan dibandingkan dengan hasil standar AMI yang sebelumnya. Untuk itu dari kami Prodi TL eh, sekian Bu Ketua, mohon arahan dan masukannya untuk rencana tindak lanjut di mana dibandingkan dengan hasil yang sebelumnya itu terdapat beberapa fluktuasi ya, adanya yang peningkatan dan juga adanya penurunan di poin-poin tertentu di sini. Di mana salah satunya di poin penyelenggaraan isi 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 pendidikan itu ada penurunan dari tahun sebelumnya, dan juga di poin sarana dan prasarana, kemudian di poin yang ada penurunan dari sebelumnya adalah di poin pengelolaan dan dosen. Mungkin sekian dulu, mohon arahan dan masukannya dari Ibu Ketua. Ya, terima kasih Bu Santi yang sudah memaparkan hasil audit mutu bidang pendidikan. Kita diskusi ya Bu ya, Ya Bu. meningkatkan nilai audit mutu ini. Secara keseluruhan sudah ada peningkatan dari 3,77 menjadi 3,8. Paling nanti untuk RTL-nya dinaikkan lagi 3,85. Gitu ya Bu ya. Apa saja yang perlu klarifikasi? Kita mulai dari yang keluaran, Bu. Ya, yang keluaran tadi, yang nilainya masih 3,0 yaitu SKPI ya, Bu ya. Betul. SKPI ini karena sebenarnya apa sih tujuan SKPI? SKPI tujuannya adalah membantu mahasiswa supaya nanti dapat cepat mendapatkan pekerjaan, karena selain ijazah dia punya juga SKPI. Harapan kita mempermudah mahasiswa dapat pekerjaan sehingga untuk tracer study dengan jumlah mahasiswa atau jumlah alumni yang mendapatkan pekerjaan di bawah 6 bulan itu akan meningkat, begitu Bu, ya, Iya Bu. supaya nanti larinya adalah ke sana gitu. Nah, tapi ternyata sekarang sudah termasuk optimal 3, Betul. tapi masih bisa dinaikkan lagi. Caranya bagaimana? Kalau kemarin karena baru uji coba sehingga SKP itu diberikan kan setelah anak-anaknya udah pada lulus ya Bu ya. Iya Bu. Nah, oleh karena itu kalau bisa supaya optimal nilainya 4, maka bisa diberikan saat mereka mau sidang sudah suruh ngisi dulu. Baik. Jadi salah satu syarat untuk sidang kompre harus sudah mengisi SKPI. Mungkin mahasiswa nggak begitu paham sih apa gunanya SKPI gitu ya. Ya. Tapi kalau dia nantinya sudah menyusun CV, itu adanya SKPI itu sangat menolong untuk mempermudah mendapatkan pekerjaan begitu Bu. Kan kalau nanti ada nanti setelah ini ada evaluasi bagi alumni alumni. Pengguna alumni itu ditanyakan di ISK gitu ya. Kita udah punya apa tuh namanya instrumennya udah dibuat. Kemarin udah kita rapatkan di SPMI. Nah, tinggal dibuat Google Form-nya ya Pak Ridwan ya.
Kalau yang secara bahasa Indonesia sudah ada, tapi kita buat Google Form nanti akan dibagikan kepada selain kita juga usaha sendiri, dibagi juga kepada para GKM UKM maupun ketua prodi untuk ditanyakan kepada alumninya. Begitu Bu Santi. Ya, Bu. Nanti dari situ kita akan tahu sebenarnya rata-rata dari alumni kita itu mendapatkan pekerjaan tuh jangka waktunya berapa, kemudian vertikal bagaimana, horizontal bagaimana. Dia tujuan SKPIT itu. Mungkin Pak Idam bisa membuka itu Pak, tracer study yang vertikal horizontal untuk lingkungan bagaimana Pak? Coba lihat Pak. Bisa di-share barangkali. Jadi kita meningkatkan itu Bu, ya tujuannya memberi SKPI itu. Oleh karena itu Ketua Prodinya memotivasi sebelum sidang kompre mereka harus sudah mengisi SKPI dulu. Gitu. Ya Baik. Bu ya. Karena ini kan kalau kita nanti banyak yang dapat pekerjaan di bawah 6 bulan, maka mau nggak mau nanti otomatis masyarakat juga akan percaya pada kita. Ketemu Pak? Nah, ya, ya nanti kalau sudah siap bilang ya Pak ya, saya bahas lagi dulu. Jadi yang pertama itu ya Bu Santi ya, Ya, Bu. SKPI kalau kalau SKPI-nya banyak yang ngambil, mahasiswanya nanti dalam buat CV juga bagus sehingga mudah mendapatkan pekerjaan. Itu untuk keluaran. Jadi misalnya sudah, sok Pak Edang mau share tentang alumni ya, sok Pak Edang silahkan. Nah ini Bu Santi ya. Untuk lingkungan Pak, ke bawah Pak. Nah itu lingkungan itu yang sesuai gitu ya dengan pekerjaan itu aja 75%, Mhm. yang bawahnya Pak. Nah yang diklik yang hijau itu, nah yang tidak selaras itu 25. Yang ngumpulin coba Pak ke bawah, yang mengumpulkan, yang mengisi. Nah yang mengisi itu hanya 4 Bu. Hmm. 4 apa tuh 4 alumni. Nah, kemudian kan kurang mewakili ya Bu ya. Ya. Yang mewakili itu contohnya harus minimal karena kita di bawah 300 harus 50%. Hmm. Jadi kalau di lingkungan lulus ada 20 berarti ada 10 yang ngisi gitu. Nah, ini cuma 4 ya. Kemudian ke bawah Pak Edam, secara keselarasan vertikal. Keselarasan Secara keselarasan vertikal itu adalah keselarasan dengan jenjang pendidikan. Jadi dia dari S1 diakui lulusan S1 gitu. Karena kan nanti ada standar UMR-nya, standar itu-nya gitu. Seperti itu ya Bu ya. Ya. Nah untuk teknik lingkungan itu keselarasan vertikalnya 100%. Jadi dari 4 orang tadi diakui sebagai lulusan S1 gitu ya. Hmm. Sedangkan untuk keserasan horizontal, Pak, coba Pak. Kesan horizontal itu sesuai dengan keahlian, ya Bu ya. Itu di sini yang dari 4 orang tadi itu keselarasan horizontalnya 4 orang tuh tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah, Bu. Cukup gitu atau sama, gitu ya. Jadi sesuai dengan prodinya, prodi teknik lingkungan, dia juga bekerja di bidang teknik lingkungan, tapi secara keseluruhan tidak terlalu rendah maupun tidak terlalu tinggi. Nah, terus yang mendapatkan pekerjaan di bawah 6 bulan untuk lingkungan itu 4 orang tadi itu 4 orang tadi rata-rata mendapat pekerjaan di bawah 6 bulan, gitu Bu. Nah, cuman di sini kurang jumlah gitu ya Bu ya. Ya, jumlah yang masuk. Oh ini yang satu malah yang di lingkungannya ada 1 orang yang mendapatkan pekerjaannya di bawah. Coba ke bawah Pak. Ke bawah. Oh, udah. Yang kurang dari 6 bulan itu 1 orang, yang sampai 8 bulan tuh 4-4-nya. Hmm. Itu Bu, ya. Cuman sayangnya masih kurang yang Ya. ngisi. Nah, oleh karena itu ada berbagai hal kenapa mahasiswa nggak ngisi. Kadang-kadang mereka tidak ngisi tracer studi karena misalnya belum punya pekerjaan yang tetap atau tidak tahu caranya ngisi dan seterusnya gitu Bu. Oleh karena itu kalau mereka dapat pekerjaannya bagus,
nanti pasti akan mengisi gitu. Gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Secara jumlah kurang karena hanya 4 orang. Kalau katakanlah rata-rata tiap semester ada yang lulus 10 aja. Hmm. Berarti 3 tahun kan harus ada 15 yang ngisi gitu ya Bu ya. Iya. Jadi itu caranya begitu Bu. Caranya kita udah SKPI diisi harus sebelum sidang aja supaya udah nggak kabur anaknya gitu ya. Oke. Mungkin dikiranya yang butuh kita, padahal sebenarnya SKP itu yang butuh adalah mahasiswa Bu ya untuk membantu mencari pekerjaan. Itu yang pertama keluaran. Sekarang di dalam proses. Nah, di dalam proses itu tadi saya lihat malah banyaknya yang memilih PKL ya Bu ya untuk teknik lingkungan. Ya, memilih mata kuliah, Bu. Ya, Ah, kakak. Ya. jadi nggak apa-apa Bu. Pokoknya yang penting setiap mahasiswa harus mengikuti salah satu aja. Mau PKL, mau magang, mau KKN. Karena itu bagian dari bermasyarakat. Berkepribadian bermasyarakat. Kaitannya dengan soft skill-nya gitu. Jadi silakan aja mau yang dipilih boleh. Jadi tidak masalah. PKL ternyata lebih banyak yang memilih boleh. Mau ternyata mau magang misalnya di perusahaan lebih banyak juga boleh. Pokoknya setiap anak, setiap mahasiswa harus memilih salah satu mau KKN mau PKL maupun magang silakan aja. KKL juga boleh. KKL itu kalau si yang bersangkutan tadi sambil kerja misalnya, nah itu boleh juga gitu. Jadi silakan. Yang penting ada satu mata kuliah berkepribadian bermasyarakat. Itu. Berarti itu nilainya ditinggikan jadinya ya, Bu ya? Tidak dua ya? Kan masih dua saya Iya, di. nah, karena kalau ada yang memilih, maksudnya ya artinya mahasiswa kan diberi kebebasan ya Bu ya, Ya, milih betul. salah satu, ya berarti kan menjalankan gitu. Hmm. Mungkin hanya saja tidak semua ke KKN gitu. Nah, pilih aja kalau memang KKN nggak ada yang milih ya nggak apa-apa, nol gitu. Hmm. Tapi nggak usah dijadikan sebagai pembagi, nanti nilainya jadi rendah gitu. Ya. Jadi jangan diikut dibagikan seperti itu. Itu Ya. untuk penilaian untuk KKN. Jadi silakan pilih aja salah satu mau magang KKN. Pokoknya mahasiswa harus pernah mengalami berkepribadian bermasyarakat. Kemudian untuk isi masuk ke masukan ya Bu ya. RPS itu kan belum 100% Belum. ya Bu Ya, ya, betul. masih di Belum. atas 50. Nah, sebaiknya kan kita nanti bulan Agustus itu kita mau ada bintek. Jadi untuk semua saja kita Ya. mau ada bintek untuk OBE. Jadi LAM teknik, LAM Memba maupun LAM PTIP itu semua nantinya larinya adalah outcome based education. Otomatis akan merubah RPS. Jadi RPS yang ada seadanya dulu nggak apa-apa Bu, Ya. karena nanti masing-masing dosen harus membawa satu RPS mata kuliahnya sendiri ketika bintek dan harus sudah selesai saat bintek Hmm. untuk dirubah RPS OBE. Nah, jadi kepada semua aja ya para para prodi harus nyiapin satu RPS untuk setiap satu dosen nanti untuk dibawa pada saat bintek gitu ya. Nah, kita mau lari ke RPS OBE, Outcome Based Education. Jadi nanti mudah-mudahan kan binteknya itu 2 hari Bu. Hmm. Jadi selama 2 hari tadi kalau sudah ada bahan kan kita tinggal merubah dikit-dikit. Ya. Contohnya merubah dikit itu apa? Contohnya kalau awalnya mahasiswa bisa menjelaskan harus dirubah menjadi mahasiswa bisa merancang, mahasiswa Hmm. bisa mendemonstrasikan. Nah, tapi apa yang demonstrasikan? Yang tahu kan dosennya masing-masing. Saya nggak tahu misalnya mata kuliahnya di lingkungan apa yang paling gampang. Apa sih demonstrasinya untuk mata kuliah? Kan nggak tahu. Yang saya tahu ya mata kuliah saya. Nah, saya seperti itu. Jadi oleh karena itu tiap dosen harus punya satu RPS andalan dari mata kuliahnya mereka. Nah, nanti dikumpulkan dulu dalam bentuk RPS lama dan nanti setelah setelah Bintek harus ada RPS baru yaitu RPS OBE. Nah, untuk tugasnya prodi apa di sini? Ya otomatis CPL-nya juga harus berubah. Hmm. Iya Bu ya, CPA-nya berubah, profil lulusannya juga berubah, harus berbasis OBE.
Gitu. Tadi contohnya kalau profil bisa mendemonstrasikan apa, itu adalah UBE. Gitu. Kalau hanya menjelaskan, me, apa namanya, menjelaskan atau menyebutkan itu belum UBE seperti itu. Gitu ya Bu ya. Ya. Nah, jadi RPS tadi mungkin Ibu ke para dosen saja masing-masing punya RPS andalan dari mata kuliahnya masing-masing gitu. Ya. Nanti supaya lebih gampang pada saat bintek. Jadi kan bintek itu mendatangkan orang luar ya. Jangan sampai sia-sia seperti itu, sayang seperti itu. Kemudian untuk buku ajar. Jadi buku ajar itu Bu, eh, saya sudah sampaikan boleh mandiri maupun berkelompok. Yang penting sekarang ada aturannya minimal adalah 125 halaman. Ya, Kalau betul. dulu kan hanya 40 ya. Hmm. Saya sendiri juga sudah terlanjur bikinnya ya 100 gitu. Karena dulu boleh 40, tapi sekarang minimal 125 halaman. Jadi silahkan aja berkelompok, mau berempat gitu ya, atau berlima maksimal. Kenapa berlima maksimal? Karena kan nanti satu yang dapat 60%, yang empatnya yang dapat 40, misalnya begitu ya untuk buku. Gitu ya Bu ya. Iya Bu, Hmm. mau izin bertanya, buku tuh kalau bedanya buku ajar sama modul itu gimana Bu? Beda. Jadi gini, ada buku referensi, ada buku ajar, ada modul. Nah, ini apa bedanya? Buku referensi itu berasal dari rangkuman beberapa penelitian yang sejenis, ya Bu ya. Hmm. Penelitiannya sejenis, hanya itu dilakukannya di mana, di mana, di mana, atau diterapkannya di mana, di mana, di mana. Ini minimal berapa gitu, ya minimal Hmm. tiga penelitian. Contohnya begini, saya kebetulan di pemberdayaan. Nah, di antaranya dalam pemberdayaan juga ada penyuluhan gitu ya. Nah, kebetulan saya membahas tentang pemberdayaan wanita tani dilakukan di Sumedang, dilakukan di Kecamatan Tanjung Sari, kemudian di Kecamatan Pamulihan misalnya. Nah, minimal tiga tadi. Nah, nanti saya rangkum di dalam buku referensi. Gitu ya, Bu ya. Iya. Nah, kalau buku ajar ini hasil implementasi dari penyuluhan pada kegiatan PKM. Jadi hasilnya apa sih? Setelah kan tadi saya bilang KRPL, pemberdayaan melalui kelompok wanita tani. Nah, PKM-nya adalah kita sampaikan ke para wanita tani untuk misalnya menanam berbagai sayuran. Nah, hasilnya bagaimana? Oh, ternyata ada yang jalan, ada yang tidak, ya. Penyuluh ternyata banyak juga nggak membina atau belum ada yang dapat pendapatan, ada yang tidak. Nah, itu dimasukkan dalam buku ajar. Jadi nanti disampaikan ke mahasiswa bahwa nanti kalau membina KRPL itu, misalnya gitu ya, tanamannya jangan yang susah-susah karena apa? Ternyata ibu-ibu kesulitan untuk melakukan budidaya. Jadi tanamannya yang gampang. Contohnya apa? Misalnya bawang daun saja, nggak usah yang susah-susah brokoli. Nah, seperti itu, Bu. Jadi Hmm. itu hasil pengalaman di lapangan disampaikan kepada mahasiswa. Hmm. Misalnya penggunaan pupuk apa namanya organik. Oh, ternyata yang paling cepat menumbuhkan bunga adalah yang dari hewani. Nah, itu kan pengalaman pada saat di lapangan. Nah, itu namanya buku ajar. Hmm. Baik buku referensi maupun buku ajar itu harus punya ISBN. Hmm. Gitu, Bu, ya. Baik buku referensi maupun buku ajar punya ISBN. Nah, sedangkan modul. Modul itu adalah salah satu bahan bacaan bagi mahasiswa dari satu mata kuliah. Ini mah tidak harus ber-ISBN. Tidak perlu. Jadi modul mah dibagikan aja langsung ke mahasiswa juga bisa. Yang penting formatnya adalah format modul, judul apa mata kuliah, kemudian SKS-nya ada di semester kapan, kemudian ada apa tuh namanya TIU, tinjauan tujuan dari instruksi umum maupun tujuan dari instruksi khusus ada semua. Terus apa yang ingin dicapai kalau mahasiswa lulus? Nah, itu ada itu. Yang penting formatnya. Nah, ini cukup satu mata kuliah saja, gitu ya. Satu mata kuliah, tidak dibatasi halaman. Mau modulnya halaman cuma 30-40 nggak masalah. Tapi kalau yang tadi buku ramai ajar dulu 40, sekarang 125. Begitu ya, Bu ya? Nah, itu bedanya buku referensi, buku ajar maupun modul. Nah, menurut aku daripada bikin modul tanggung, bikin Hmm. aja buku ajar atau buku referensi.
Begitu, Bu. Oh, ya. Nah, tinggal bergabung aja 3 dosen, 5 dosen, bikin satu gitu, Bu. Gitu. Kalau yang buku referensi boleh dari berbagai orang saling mendukung penelitiannya. Kalau buku ajar sebaiknya yang satu tim teaching gitu. Ya. Kalau buku referensi nggak satu tim teaching bisa, Ya. karena kan saling mendukung dari hasil penelitiannya gitu ya. Seperti itu. Begitu, Bu, ya. Iya, betul. Nah, Terima kasih. sebagai ketua prodi silakan para dosennya dimotivasi gitu kan. Kan dulu udah saya tunjukin juga kan kalau mau mau apa tuh namanya mau mencetak, mau lewat LPPM boleh, mau lewat percetakan boleh. Nah, silakan aja. Dan tentunya sayang ketika dapat buku kalau tidak sekalian juga HKI. Gitu ya, Bu ya. Ya, ya. HKI nilainya tinggi, Bu. Itu untuk yang masukan Standar yang isi. pertama ya. Masukan yang pertama yaitu tentang buku ajar. Kemudian masukan yang kedua berkaitan dengan dosen. Nah, kalau di teknik lingkungan sendiri, Ibu sudah ada rencana siapa yang mau S3 atau sedang S3 atau bagaimana gitu, Bu? Ada yang rencana yang akan S3, Bu, 2 orang. Hmm? Ada 2 orang. Ya, Alhamdulillah. Siapa, Bu? Bu, Bu Yuli sama saya, Bu, Oh ya, alhamdulillah. Jadi rencananya memang minimal 2, Bu, dari 5. Dari 5 ya, Bu ya. dari 5 Dari ya. DTPS 5 itu minimal 2. Kalau dari DTPT berarti ditambah dengan jumlah Iya, yang ngajar itu 50% gitu. Kalau dari DTPT 50%, oleh karena itu biasanya yang ditambahkan adalah yang doktor, yang sudah iya, lektor kepala, kan yang dihitung tes 1 doktor, kan gitu ya, Bu ya. iya, Yang kedua adalah lektor kepala, kan gitu. iya. Oleh karena itu yang di DTPT maksudnya adalah yang sudah doktor dan lektor kepala. Tapi kalau di DTPS itu 2 juga udah cukup. Nah, biasanya kalau asesor lihatnya DTPT dulu gitu. Oh, iya. DTPT udah memenuhi 50% ya sudah gitu. Oh, gitu. DTPS-nya tidak begitu diperhatikan. Tapi kan kita nggak tahu yang namanya Hmm, kebijakan asesor itu ya, berubah-berubah. Dulu yang diuplek-uplek DTPS. Kalau sekarang enggak, DTPT gitu. juga dilihat. Gitu ya, Bu ya? Iya, Bu. Alhamdulillah kalau ada yang Mau sudah berencana mau berencana. S3 gitu ya. Insyaallah. Kalau 3 nanti harus nyari Bu Santi orang yang sudah S3 Iya, seperti itu. Kemudian untuk sarpras, tadi memang beberapa sarpras ada yang tidak terpakai ya Bu ya untuk betul. di lingkungan. Nah kalau seperti itu ya nggak usah dijadikan pembagi Bu, sehingga nanti rata-ratanya nggak menjadi terlalu rendah untuk sarpras kan tadi 3,2 ya Bu ya. Iya, Ada yang lainnya udah bagus, ada 4 dan sebagainya. Yang memang tidak sesuai dengan lingkungan, berarti dinolin saja, tapi item tadi nggak usah dipakai untuk membagi, gitu Bu. siap. Jadi yang pembaginya adalah yang memang ada hubungannya dan ada bukti seperti itu. Hmm, Itu ya Bu ya, baik. untuk dari sisi sarpras. Kemudian untuk rata-rata kan Ya, tadi 377 berubah menjadi 3,80 ya. sehingga untuk RTA-nya kalau bisa naik lagi ya Bu ya Hmm, 3,85. oh, gitu. Iya. 3,85 naiknya nggak usah banyak-banyak Bu. 0,05 juga udah cukup gitu ya. Nah, Hmm, nanti apa saja yang dimasukin hmm, dari sini udah terlihat, yaitu yang pertama tadi hmm, menghimbau semua mahasiswa hmm. untuk mendapatkan SKPI sehingga memudahkan mendapatkan pekerjaan, sehingga apa tuh IKU mahasiswa yaitu mendapatkan pekerjaan Baik. 3 sampai 8 bulan tercapai. Kalau sekarang 8 Bu, awalnya kan 3 sampai 6 ya. Sekarang naik menjadi 3 sampai 8 bulan tercapai. Itu yang pertama. Nah, itu mah Hmm, penanggung jawabnya adalah dekan karena yang menandatangani SKP adalah dekan. Prodi fungsinya adalah memotivasi mahasiswa dengan mensyaratkan ngisi dulu SKPI sebelum ya. Saya. kompre gitu ya. Itu yang pertama, harga yang pertama. Nanti kalau ini naik 3,5 pasti bisa lah mencapai 3,85 gitu ya. Hmm, Kemudian yang kedua tadi eh, untuk isi. Ya. untuk buku gitu ya. Misalnya dihimbau mau berkelompok mau mandiri untuk membuat, menurut saya mah nggak harus modul ya, buku aja atau buku referensi aja yang nilainya lebih tinggi. Hmm, Kan kalau buku teh 20 Bu poinnya.
Nanti kalau tambah dengan HKI dapat lagi 10. Tapi kalau modul itu nilainya paling 2,5. Sama dengan book chapter. Book chapter juga karena satu satu buku tuh isinya banyak orang gitu ya. Nah itu juga nilainya hanya 2,5 gitu Bu ya. Ya, jadi dihimbau mahasiswanya, dosennya. Kemudian yang berkaitan dengan RPS tadi ya Bu ya, mempunyai masing-masing dosen harus punya RPS untuk mata kuliahnya masing-masing minimal 1. Nah, nanti dipersiapkan untuk ikut BIMTEK RPS OBE. Kemudian untuk tadi ya menghimbau yang untuk sekolah S3 karena minimal di DTPS harus ada 2. Itu saja Bu. Mungkin terima kasih ya Bu atas atensinya. Saya kembalikan ke Pak Edang. Silakan Pak Edang. Terima kasih Bu Ketua. Ya. Baik, terima kasih Bu Ketua SPMI atas masukannya ya. Dan memang itu yang untuk perbaikan ya Bu Santi, mudah-mudahan kedepannya apa yang diinginkan tercapai ya Bu Santi. Oke, dan terima kasih kepada Bu Ketua Kaprodi dari Prodi Lingkungan ya yang sudah menyampaikan. Selanjutnya Bapak dan Ibu langsung saja kepada program studi geodesi yang akan disampaikan oleh Ketua Prodinya kepada Ibu Levana Apriani. Saya persilahkan. Mangga Ibu Levana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan terkait atau menginformasikan terkait hasil AMI Program Studi Teknik Geodesi 2025, di mana outline pembahasan mencakup nilai dan bobot indikator, hasil penilaian dan simpulan. Kemudian standar yang dinilai di sini ada sebenarnya tiga standar besar, yaitu luaran, proses, dan masukan, dan dibagi lagi menjadi beberapa sub standar. Dari sini penilaian menggunakan skala Likert, yaitu dengan paling tinggi adalah 4, terlaksana dengan bukti lebih dari 75%, lalu selanjutnya 3 buktinya 50-75%, kemudian 2 25-50%, 1 terlaksana tanpa bukti, dan 0 tidak terlaksana sama sekali. Untuk teknik geodesi sendiri, terkait hasil pendidikan memang sudah memenuhi semua, kecuali mungkin bagian SKPI. Jadi kemarin mahasiswa saya sudah ada beberapa yang mengisi SKPI, cuman karena sistemnya mungkin masih belum eh, siap ya Bu waktu itu sih, waktu pas SKPI launching. Jadi ada beberapa yang akhirnya menyerah gitu Bu, karena pas awal login pun cukup susah karena muter-muter dilempar awalnya ke LPPM, kemudian dilempar lagi kemana gitu. Nah, jadi hanya alias tidak semua mahasiswa saya itu mengisi SKPI. Kemudian untuk standar proses pendidikan, nah di sini memang yang masih bernilai 3 itu ada 2 substandar, yaitu laporan KKN yang masih lebih dari 2 minggu, serta RPM juga tidak semua dosen sudah membuat gitu, atau tidak semua mata kuliah sudah dibuat oleh para dosen, yaitu ada sekitar 50-70%. Nah, untuk yang KKN ini, kalau saya lihat misalkan kemah kerja dan kerja praktek itu terkadang mahasiswa cenderung masih menunda-nunda menyusun laporan, sehingga memang masih ada beberapa yang pengumpulannya itu bisa lebih dari 2 minggu. Selanjutnya untuk standar penilaian pendidikan, di sini memang sudah bernilai 4 semua, kecuali pada KKN, karena di geodesi sendiri kami tidak mengadakan KKN, tetapi sudah ada kemah kerja, dan itu dilakukan di semester 6. Untuk standar pengelolaan pendidikan, ini sudah bernilai 4 semua, dan sudah ada beberapa pedomannya. Kemudian pada standar masukan pendidikan, untuk standar isi, memang RPS juga sama dengan RPM ya, satu paket, jadi sehingga masih 50-70 dosen yang memiliki RPS.
Kemudian buku ajar pun masih sekitar 50-60% dosen yang sudah dibuatkan buku ajar waktu akreditasi, serta kalau modul mata kuliah juga masih sekitar 50-60%. Sedangkan untuk standar dosen, jadi di sini yang S3 memang sudah ada yaitu Bu Prima, dan tadi saya lihat di DTTS mungkin ya Bu, dosen penghitung rasio itu ada Bu Prima dan Bu Tuti, sehingga memang masih 2/7 ya, atau sekitar 20%-nya gitu, tapi sudah ada. Nah, kemudian yang ijazah linier ini memang eh, dari 5 dosen home base itu hanya 3 orang yang linier gitu. Karena kalau kemarin saya ikut pelatihan dengan LAM Teknik, bahwa linearitas itu dilihat dari 2 ijazah terakhir. Permasalahan di geodesi ada 2 dosen yang S1-nya memang teknik geodesi, tetapi S2-nya mengambil manajemen. Kemudian untuk prodi, jumlah dosen prodi memang tidak memenuhi 5 dosen. Lalu kalau misalkan mengikuti aturan rasio dosen dengan mahasiswa juga geodesi masih berlebih, yaitu 1:35. Dan untuk dosen lektor kepala kemungkinan tahun 2026 pun masih belum ada gitu. Lalu untuk tenaga kependidikan, karena kami memiliki laboratorium survei dan pemetaan dan dulu memang dipegang oleh Pak Hidayat, cuman karena Pak Hidayat sudah lulus S2 sehingga ditarik menjadi dosen, jadi tidak ada yang mengisi posisi laboran sehingga saya berikan nilai 0. Untuk sarana prasarana karena memang juga eh, sifatnya juga sharing juga dengan fakultas lain, maka saya berikan nilai 4. Dan untuk sarana semua sudah diberikan 4, sudah ada buktinya kecuali LAN atau WAN karena tidak semua PC itu benar-benar terhubung gitu. Sedangkan untuk pengelolaan pendanaan ini juga sudah saya berikan nilai 4 semua. Kemudian simpulannya bahwa dari sini dapat dilihat bahwa standar yang paling kecil itu masih di standar dosen dan tenaga kependidikan. Kemudian untuk rata keseluruhan ini tadi sudah saya ubah harusnya sekitar 3,67 itu. Di mana bukti dokumen 82% dokumen ini sudah terlaksana dengan bukti di atas 75%, tetapi masih ada juga dokumen yang tidak terlaksana yaitu sekitar 7%. Nah, ini perbandingan AMI 2024 dan 2025 memang ada beberapa yang mengalami peningkatan dan ada beberapa yang mengalami penurunan seperti standar isi, standar proses, penilaian, kemudian tenaga kependidikan. Selain itu memang ada yang mengalami peningkatan seperti hasil pendidikan, eh, untuk dosen masih tetap dan standar pengelolaan pendanaan. Sehingga memang kenaikannya karena ada yang meningkat dan menurun, kenaikannya tidak signifikan yaitu hanya sekitar 0,04 dari AMI 2024. Mungkin sekian penjelasan AMI dari saya kembalikan ke Pak Edang dan Bu Natali. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Ketua Program Studi Geodesi atas penyampaian dari hasil AMI bidang pendidikan. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Ketua SPMI untuk masukannya. Mangga Ibu. Terima kasih Bu Levana yang sudah menyampaikan hasil auditnya. Memang banyak sekali tantangan ya Bu Levana ya untuk bisa menjangkau supaya nilainya bagus semua gitu ya. Nah, kita bahas satu persatu ya Bu ya. Yang Baik, Bu. berkaitan dengan yang pertama luaran tadi yang SKPI tadi udah saya singgung ke Bu siapa Santi dulu. Bu, masih juga Pak Masih? Treasure tadi. Nah, sok yang untuk geodesi.
Kita lihat. Nah, untuk geodesi, di sini yang selaras 90,48%, yang kurang selaras 9,52, yang mengisi ada berapa Pak? Coba ke bawah. Untuk pengisi yang mengisi, nah ini. Geodesi ada 21 orang, lumayan Bu, ya mengisi tracer tadi. Ada 19 yang selaras, yang tidak selaras ada dua. Ini selaras vertikal artinya apa? Hampir 19 ya orang tadi yang isi tadi 90%, 90,48% itu pendidikannya S1 itu diakui seperti itu. Nah, karena yang kebetulan yang isi juga lumayan agak banyak ya Bu ya, ada 21 orang, jadi bisa terlihat. Kemudian ke bawah Pak Edang, untuk kemudian geodesi. Nah, ini kebetulan di sini yang selarasnya ada 19, yang tidak selaras ada dua, artinya dia mungkin ya bekerja tapi tidak menggunakan S1-nya itu ya. Nah, ini ada 9,52 yang untuk teknik geodesinya, yang presentase untuk yang tidak selaras, sedangkan yang selaras vertikal ada 90,48 Ya. dari 21. Terus yang horizontal Pak, ke bawah Pak. Nah, yang ya horizontal dulu. Horizontal itu artinya dia keahliannya sesuai gitu ya. Hmm. Nah, oh ini tadi yang tadi ya. Untuk secara jumlah orang coba Pak ke bawah Pak. Jumlah orang. Nah, ini Sama. untuk ya sama 19 selaras, yang tidak selaras dua tadi. Kemudian yang vertikal ini ya baru ya. Nah, kalau sekarang yang mendapatkan pekerjaan 6 bulan, Pak, yang dari 21 tadi, yang mendapatkan pekerjaan 6 bulan hampir 100%, ya, Ya. di bawah 6 bulan. Jadi sebenarnya udah bagus, Bu. Jadi tinggal ditingkatkan supaya banyak yang mengisi, ya, sehingga nanti gema dari teknik geodesi itu lebih lebih bagus lagi, sehingga lebih Ya. banyak lagi calon-calon mahasiswa yang masuk gitu, karena kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan. Nah, itu untuk teknik geodesi ya, Bu ya. Untuk Ya. berkaitan dengan kenapa kok SKPI. Nah, kemudian tadi saya mendengar Bu Levana mengeluh bahwa sistemnya yang agak susah diakses gitu ya. Ya, Bu, awal-awal Bu, sekarang mungkin karena kemarin itu kan sosialisasinya lumayan gencar ya, Bu. Nah, sekarang Mm-mm. karena udah rada sepi lagi, tapi mungkin nanti saya sosialisasikan lagi karena sudah ada beberapa yang eh, yudisium sih, Bu. Ya, ya kalau bisa tadi misalnya jadi syarat, misalnya sebelum sidang isi dulu itu, karena kalau sudah sidang biasanya suka kabur-kabur, sudah susah untuk mengisi gitu ya. Ya. Nah ini kan ini yang berkepentingan tidak hanya kita, mereka juga berkepentingan seperti itu dari luaran tadi. Itu ya Bu ya. Jadi nanti kita tanyakan ke LPPM ya Pak Idang ya, ke Pak Rifki, coba eh, kenapa sistemnya. Mudah-mudahan Mas sekarang udah lancar ya, karena kita juga selalu memantau terus. Kita juga lagi bikin SPMI dengan gabung dengan LPPM juga sama. Karena supaya kalau kita mau unggul, kalau SPMI-nya masih manual ya nggak boleh. Harus sudah juga SPMI Unwim gitu ya. Ya. Kita juga di sini lagi menyiapkan database-database yang untuk mengisi SPMI Unwim. Kemudian berkaitan dengan proses tadi ya Bu ya. Kan kalau di geodesi lebih ke maaf Bapak Ibu, di sini mati lampu tiba-tiba
langsung keluar gitu ya. Mm. Kita lanjut ya, Bu Levana. Ya, baik, Bu. Hmm. Tadi untuk karena kalau memang tidak ada KKN nggak apa-apa Bu, karena ada yang pilih pilihannya cuma satu aja, silakan pilih mau tadi KKN, PKL, KKL, kemah kerja, kerja praktek. Yang penting mahasiswa sudah diberi pembelajaran untuk soft skill yaitu bermasyarakat gitu, bekerja dengan orang lain, bekerja pada suatu kenyataan nanti di masyarakat itu bagaimana gitu ya. Nah, terus kalau memang KKN tadi nggak ada, berarti kan nol, jangan dipakai untuk pembagi, sehingga nilainya tidak menjadi rendah gitu ya, Bu ya. Jadi dihilangkan saja KKN-nya nggak apa-apa, jangan jadi pembanding, jadi tidak ikut menjadi pembagi seperti itu. Kemudian itu diproses. Jadi silakan aja. Yang penting mahasiswa harus pernah diajarin karena begini. Kalau saya mendengar cerita anak saya gitu, yang anak yang paling kecil, kebetulan udah sering ngetes untuk masuk kerja di bidangnya dia. Dia itu pegangannya cuma satu. Dia siap kerja atau siap belajar. Siap kerja artinya dia sudah pengalaman waktu kuliah itu. Waktu kuliah itu dia siap sudah bisa pegang ini, bisa pegang itu, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, sudah pernah magang di sini, sudah pernah itu artinya anaknya siap kerja. Tapi kalau dia jawabannya, saya belum pernah, tapi saya nanti akan dapat mengikuti, saya akan belajar. Nah, itu dia siap belajar. Yang kita cari bukan yang siap belajar, tapi yang siap kerja. Itu kata anak saya. Kalau lagi ngetes yang nanti mau masuk ke bidangnya dia. Begitu, Bu. Nah, bukti bahwa anak salah satunya siap kerja itu apa? Pernah tadi, apakah magang, apakah KKN, apakah PKL, itu adalah bukti dia pernah memegang minimal adalah alat atau mesin atau apapun yang ada di tempat dia kemah kerja atau kerja praktek tadi, gitu Bu. Itu salah satu yang dilihat di sana. Tapi kalau dia hanya siap belajar ya, walaupun IP-nya 3,97, kalau siap belajar nggak diterima. Lebih baik dia IP-nya hanya 3,6, tapi siap kerja. Gitu. Kesimpulannya begitu. Apakah siap kerja atau siap belajar? Gitu. Kalau sudah sudah ke wawancara dengan apa owner gitu ya. Kalau dia HRD masih yang dilihat mah pasti apa nilainya tinggi, keluaran dari mana seperti itu. Jadi pilih aja salah satu, yang penting mahasiswa dikenalkan dengan nanti lingkungan kerjanya itu bagaimana gitu ya. Itu diproses, kemudian dimasukkan. Ya, dimasukkan tadi yang bersama ya dengan di lingkungan yaitu berkaitan dengan buku ajar, modul dan RPS. Nah, jadi intinya sama Bu Rohana, Bu Levana. RPS itu nanti setiap dosen harus punya satu kojonya dia. Jadi dia itu mau pegang RPS yang mana sih gitu ya? Yang nanti harus diselesaikan pada saat kita bintek. Bintek RPS OBE. Karena apa? LAM juga menghendakinya adalah OBE. Ya, LAM teknik juga harus OBE, LAM MIPA juga, LAM PTB juga, sehingga karena saya sendiri nggak tahu, nggak bisa memberi pembelajaran tentang menyusun RPOB nggak. Walaupun saya sendiri yang saya lakukan sudah OBE gitu. Gitu ya Bu ya. Terus tadi yang buku ajar, ya sebaiknya berkelompok saja, nggak usah satu orang satu gitu ya. Kalau mau RPM juga boleh, silahkan. Yang penting mahasiswa sudah diberi wadah atau diberi bahan untuk dipelajari lebih dahulu. Kemudian berkaitan dosen, memang masih kurang juga ya Bu ya, nanti kalau kalau dipindah-pindah lagi juga akan berubah lagi jumlahnya Ya, Bu, seperti itu, itu. Bu. Aku Makanya suka sharing-sharing dosen. iya, makanya dihimbau setiap dosen siapa sih yang mau sekolah S3 gitu supaya tidak harus pindah-pindah dosen lagi seperti itu. Mungkin Bu Levana sendiri yang mau sekolah S3 kan masih Boleh, Bu, muda, Bu. sambil menjabat, Bu. Hah? Emang boleh Iya, kalau masih jadi kaprodi. boleh. Iya, kan nanti biar uangnya bisa untuk bayar SPP gitu ya. Kalau nggak dapat beasiswa. Sekarang padahal lagi banyak Bu beasiswa Iya. macam-macam pada tua semua gitu ya.
Nah, silakan aja menurut Bu Levana, yang dari Bu Levana yang mau sekolah selain Bu Levana siapa Bu? Ini pun kemarin ngobrol sama dosen eh, yang lain. Jadi kayak Pak Ahmad itu kan S2-nya manajemen ya, Bu. Nah, itu Mm-mm. kemarin rencananya malah mau ngambil S2 geodesi lagi supaya linear karena Iya. kesulitan juga kan, Bu, karena pas mau naik jadi lektor ternyata tersandung yang pemetaan kepakaran itu, Bu. Iya, bakarannya. Jadi ya sama di sini juga Pak Agi itu sudah S2 ngambil lagi S2 pertanian Ya. agribisnis, termasuk Pak Bayu juga ngambil S2-nya agribisnis lagi. Seperti itu Bu. Jadi ya pokoknya diatur ya Bu. Boleh Ya. Fana ya sebagai ketua prodi. eh, Kalau tadi yang kelinearan juga hanya 3 orang yang linear, maka harus menambah supaya 5 yang linear. Kemudian yang S2-nya minimal ada 2 dari 5 loh ya Bu ya, dari 5 dosen DTPS. Dari DTPS 5 itu harus 2 doktor, kemudian yang linear harus lebih dari 50%, kemudian yang lektor dan lektor kepala juga harus lebih dari 50%. Gitu Bu, diatur-atur aja kalau bagus kalau mau S2 lagi geodesi. Tapi Mm-mm. kalau S1-nya geodesi, S2 MM gitu ya Bu ya. Iya, Nah, kalau benar. dia nggak mau Bu, boleh kalau ada S3 geodesi yang bisa menerima S2-nya MM. Jadi dia Hmm. ngambil S3-nya aja yang geodesi. Jadi nanti kepakarannya tetap geodesi gitu. Ini sih Bu, cuman kalau saya ikut lam teknik itu ya Bu, mereka selalu menegaskan bahwa yang diakui itu hanya 2 ijazah terakhir. Jadi kalau loncat gitu, pilihannya meneruskan S2 ke manajemen atau ambil S2 lagi geodesi. Maaf, meneruskan S3 ke manajemen atau ambil S2 lagi ke geodesi gitu. Oh gitu. Jadi yang dilihat Mm. tetap Iya. S1, S2-nya gitu ya. S1-nya gitu ya. Tapi kalau dia S2-nya manajemen ya nanti harus pindah ke manajemen bukan ke geodesi. Gitu ya Bu ya. Iya, gitu. Jadi berarti ya satunya jalan harus Nah, kemudian yang berikutnya sudah itu Ibu ya untuk dosen. Jadi Iya. S3 2 minimal, kemudian yang lektor kepala yang dihitung, yang asisten ahli tidak dihitung. Kemudian tuh jumlah perbandingan jumlah dosen Bu, ini kan Mm. maksimal 1 banding 30, Iya Bu, tapi 1 banding 45 itu maksimal. Kalau itu berarti satu kalau banding hanya 20 Bu. Untuk S2, untuk S1 1 banding 30 itu maksimal. Di Ibu 1 banding berapa? Dosen dan saya mahasiswa. 1 banding 35, tapi kalau saya baca di matriks yang lam teknik, Bu, kalau untuk teknik itu 1 banding 30, 1 banding 45 itu untuk yang misalkan manajemen seperti itu. Jadi ya yang sosial. Iya, betul. Heeh, heeh, betul. Jadi kalau kalau IPA itu untuk S2 1 banding 20, S1 1 banding 30 itu maksimal. Nah, kalau yang IPS 1 banding 25, 1 banding 45 untuk S1-nya gitu. Nah, Nah, ini maksimal. Jadi kalau di bawah, jadi kalau Ibu kan tadi 1 banding 30 ya, kalau tiga ternyata hanya lima Bu. 1 banding 25, berarti nilainya bagus, bukan Enggak nilainya Bu, saya kurang. 1 banding 35. Makanya Oh, satu di banding tiga lima. giginya juga merah Bu. Oh ya, kalau satu Iya. banding 35 ya melebihi 1 banding 30 berarti. Iya. Nah, melebihi kan maksimalnya kan 1 30 itu yang IPA. Mm, Kalau yang iya. IPS itu baru 1 banding 35 tadi kan Ibu masuknya IPA. Nah, Iya. kalau lebih dari ya otomatis akan Tapi tidak memenuhi itu. Caranya bagaimana? Ya berarti kan kalau saya kurang tahu kalau di lam teknik ya. Kalau mm, di lam PTIP kemarin DTPT itu untuk pembagi jumlah pembanding mahasiswa dosen kalau di mm, lam PTIP. ya. Jadi tidak dibagi 5 orang dosennya, Nah, tapi itu Bu, dibagi. Mm, ya.
Itu 1 banding Gimana? 35 itu sudah dibagi dengan 7 Bu sebenarnya. Karena kan di geodesi itu ada Pak Bayu masuk ke saya sebagai dosen penghitung rasio sama Bu Tuti. Mm. Nah itu sudah dibagi 7 itu 1 banding 35 gitu Bu. Oh gitu, ya Mm, ya ya. Ya memang berarti mau nggak mau harus nambah dosen itu Bu. itu Bu. Nah, Maksudnya ke situ. nanti iya mau nggak mau nambah dosen gitu. Nanti supaya supaya rasionya menjadi maksimal 1 banding 30. Gitu ya Bu, nanti disampaikan ke Bu Yuli. Harus Ya. nambah dosen untuk ini supaya nggak merah seperti itu. Kemudian secara keseluruhan tadi ya Bu ya, untuk dosen yang LK belum ada ya, apalagi yang profesor untuk cara yang di TPS-nya belum Iya. ada ya Bu ya. Iya. Nah, oleh karena itu nantinya dihimbau supaya melakukan pengajuan kenaikan pangkat jabatan tadi gitu ya. Untuk totalnya dari 3,62 menjadi 3,66 ada naik 0,02 ya Bu ya. Oleh karena Iya itu Bu. mungkin untuk RTL-nya naik menjadi 3,7 ya Bu ya. Naik 0,04 aja nggak usah berat-berat. Tapi tadi dari beberapa masukan tadi kalau bisa dijalankan mudah-mudahan bisa naik menjadi 3,7. Gitu Bu Levana. Iya. Nah, terus yang tadi yang laboran awalnya D3 sudah S2 kemudian menjadi dosen. Terus Iya. jadi untuk laborannya sendiri dirangkap sama dia atau bagaimana, Bu? Jadinya sih sebenarnya eh, tidak ada ya Bu. Atau boleh karena overqualified sih gitu. Apalagi Mm-mm. S2-nya juga manajemen sebenarnya. Ya, 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 ya. Ya, sebetulnya nggak boleh dirangkap. Laboran dengan dosen tuh beda gitu ya. Tapi memang diharapkan nantinya bisa bekerja sama antara laboran dengan dosen gitu. Karena kalau dosen lebih ke arah teorinya yang banyak, Iya, kalau laboran itu prakteknya yang banyak. iya Bu. Beda beda ini gitu. Cuma nantinya bisa bekerja sama gitu. Itu boleh Fana? Ya, baik Bu. Mm-mm. Barangkali ada yang masih ditanyakan. Cukup sih Bu. Saya kembalikan ke Pak Edang. Sebenarnya saya terima kasih atas kehadirannya Bu Tuti, Bu Dian, Bu Kofer, Bu Prima, kemudian Pak Ramdan, Bu Indriana, Bu Santi, Bu Is, Pak Fasa, Bu Nenda, Bu Reni, kemudian Pak Edang maupun Pak Ridwan, Bu Levana. Terima kasih. Mudah-mudahan apa kita lakukan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah SWT. Saya kembalikan ke Pak Edang. Baik. Silakan Pak Edang. Baik, terima kasih banyak Bu Ketua SPMI atas masukannya terhadap program studi geodesi dan terima kasih Bu Ketua Kaprodi Bu Levana atas pemaparannya dan nanti Sama-sama. kalau ada perbaikannya mungkin ya mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi Bu ya. Dan Amin. untuk RTM sama RTA-nya mungkin nanti boleh di-share saja ya Bapak dan Ibu Baik Pak. termasuk untuk PowerPoint-nya ya sebagai bahan nanti masukkan ke dalam pengarsipan pelaporan seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, Alhamdulillah untuk kedua program studi pada hari ini ya sudah selesai dilaksanakan dan sebagai informasi untuk minggu yang akan datang itu ada program studi teknik arsitektur dan juga program studi agroteknologi S1. Ya, jadi ada dua program studi lagi dan merupakan minggu terakhir juga mungkinnya untuk kami pendidikan di minggu yang akan datang. Sebagai penutup, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sebagai bahan RTM, marilah kita foto bersama terlebih dahulu. Saya persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk on kamera. Silakan Pak Prima, oh Prima Rizky. Saya lihatnya ada Bu Ibu-ibu Reni, Pak. Bu Dian, Pak Pasya, Bu Nenda. Oh udah ya Bu Nenda sama Bu Tuti. Ya Bu Kavertina, silakan. Barangkali mau di on kamera. Izin untuk off kamera ya, Pak. Baik, Ya. ya, baik. Boleh dibantu Pak Ridwan? Ya. 3, 2, 1. Ya, boleh sekali lagi Pak dan Ibu, boleh senyumnya yang lebar ya, Bapak Ibu. 3, Ya, 2, 1. Iya, baik ya.
Baik, terima kasih kepada Ibu. Itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada Ibu Ketua SPMI, kepada Bapak Ibu Kaprodi, GKM, dan UKM, lingkungan Universitas Syariah Mukti. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.